Yang belum pernah mendapatkan, ini mohon bersabar dulu. Nanti kita update lagi database-nya biar lebih tepat sasaran. Biar tidak pilih kasih, biar yang membutuhkan benar-benar mendapatkan. Gitu nggih ibu-ibu nggih, setuju nggih? Nggih. Gitu nggih ibu-ibu nggih? Allah nanti gitu nggih ibu-ibu nggih? Riyen Bu. Pun nggih. Nggih. Nggih, nggih Bu, matur nuwun. Duh, sampai mana tadi ya? Generasi emas untuk menuju Indonesia emas. Itu nggih, ibu-ibu nggih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada tokoh-tokoh yang sudah hadir di sini. Ada Habib Bidin, Mas Ahaye, Bu Khofifah, Gus Miftah, dan semua kiai-kiai, gus-gus, ibunya yang sudah hadir pada hari ini. Bu-ibu, sekali lagi selamat datang di kota Solo. Nanti bisa mampir ke beberapa tempat yang baru-baru yang ada di kota Solo. Nanti bisa dibandingkan bedanya Solo sekarang sama Solo yang dahulu. Itu nggih. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, Mas Gibran itu. Bentar ya, Bu. Pihak tertentu. Gitu aja Pak. Lanjut Pak. Oke, saya dalami. Narasi bijakmu terkesan sangat luar biasa, negarawan. Tapi kalau saya coba untuk kaitkan dengan urusan sistem demokrasi, haruskah kita terbungkam ketika melihat, menyaksikan ada sebuah penyelewengan yang nyata di depan mata untuk diam dan menunggu sikap pemerintah, Prof?
Ini semua kebijakan bisa dianggap menyelewengkan. Bukan membungkam, pemerintah tidak membungkam, silakan. Tapi aspirasinya kan ada jalurnya, Pak. Kalau hanya sekedar ini membuat wacana membungkam, dibilang itu pemerintah kejam. Kalau menuduh pemerintah itu membungkam. Pada zaman dahulu, pada zaman Pak Soeharto, yang memprotes kan ada yang mengapakan bagi yang memprotes. Sekarang ini kan pemerintah udah terbuka informasinya ke siapa, ada jalurnya. Prof, saya tidak menuduh, saya tidak bicara pemerintah, tapi saya sedang menguji narasimu yang terkesan sebagai orang bijak gitu ya. Seolah-olah kita disuruh untuk diam, melihat, memperhatikan sesuatu apapun yang terlihat di depan mata untuk diam. Bukan, saya tidak menuduh pemerintah, tapi narasimu yang terkesan ingin membungkam siapa orang yang sebetulnya ingin berteriak tentang masalah penyalahgunaan wewenang atau kerusakan ditimbulkan oleh usaha dan tindakan-tindakannya. Itu yang sempat saya tangkap dari narasimu. Maksudnya gini, saya menanggapinya bijaklah kita mendengar isu ini. Tidak menyudutkan seorang pihak tertentu. Itu aja, Bang, bukan membungkam. Oke, saya uji lagi narasimu. Terkait masalah deforestasi, kerusakan lingkungan, dan yang lain-lain yang ada di Raja Ampat. Lalu Paulina bertindak semacam itu, dia menyudutkan PT 4 itu. Bolehkah mereka menyudutkan PT 4 itu yang melakukan kerusakan di sana? Boleh, Bang. Tapi kan pembuktiannya nanti, Bang, boleh. Pembuktiannya, omongannya bisa di awal. Tapi kan ada pembuktian nanti. Kalau ditantang PT itu sendiri di pengadilan, atas dasar apa mereka mengatakan itu? Kan pembuktiannya nanti. Kalau sekedar kita hanya omong-omong, apapun bisa terjadi, apapun bisa menyudutkan. Kalau merasa dia tersudut, kan pembuktiannya ada di pengadilan, Bang. Iya, kamu melihat Paulina, Iqbal, dan yang lain-lain itu kan jelas-jelas menyudutkan PT. PT itu ada makhluknya. Narasi umum yang kamu sampaikan tadi itu jangan sudutkan orang. Dia sudah jelas-jelas menyudutkan. Haramkah mereka? Menurut pemahamanmu tentang kerawanan? Kalau memang itu menyalahkan, pemerintah akan mendukung mereka. Kalau PT itu sendiri, berarti kan orang ini pemerintah mendukung. Kan makanya bilang dilihat dulu buktinya apa. Kan kalau kita menarasikan sesuatu, kan harus ada kita pegang dulu nih bahannya apa. Nggak paham saya ini narasinya seperti apa ini. Sebentar jasa. Biarkan saya mendalami. Saya harus menguji setiap narasi yang muncul di kepala saya, agar kita tidak salah memahami tentang berdemokrasi dan juga hak untuk menyampaikan aspirasi. Karena narasi yang Prof sampaikan ini kalau ditelan mentah-mentah, seolah-olah pemerintah adalah pemegang satu-satunya kebenaran dalam konteks ini. Saya kebetulan tidak memakai madhab itu. Apapun yang dikatakan pemerintah penting untuk kita uji. Karena sama dengan apa yang disampaikan Madu, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak tersaji. Nah itu adalah ruang dan peluang demokrasi untuk menguliti itu semua. Nah kalau itu justru kita dilarang untuk bernarasi gitu ya. Seperti narasinya Prof. Cakra dan Madu tadi itu, kalau Madu seperti itu, kalau Cakra itu saya yakin mempunyai alasan tersendiri kenapa dia berani seperti apa itu. Makanya saya awal-awal ke Prof Muhammad berterima kasih atas nasihatnya. Tapi yang bernarasi tadi itu dia sudah mempunyai alasan meskipun masih belum disampaikan secara utuh gitu ya. Terkesan menakut-nakuti gitu loh. Prof, itu sebetulnya yang menjadi sedikit koreksi dari saya. Narasi model semacam itu seolah-olah hanya pemerintah yang mempunyai, yang harus kita percayai dan menerima. Kayaknya itu anomali dan paradok dengan sistem demokrasi yang kita anut, Prof. Gini, Bang, kalau kita contohnya kita ilustrasikan satu orang melawan perusahaan tanpa didukung pemerintah, apakah mampu seseorang itu dengan menuduhnya PT itu sendiri? Disitulah hikmahnya, Prof. Disitulah hikmahnya demokrasi. Nggak ada hikmah, Bang, kalau sampai pengadilan, Bang. Maka dengerin dulu. Munculnya Paulina dan Iqbal yang awalnya menjadi sebuah keputusan pemerintah memberikan IUP,
terkoreksi oleh pemerintahnya Pak Prabowo. Kalau memakai narasimu bahwa kita harus percaya dan menerima terhadap keputusan pemerintah, maka apa yang sudah diputuskan pemerintah sebelumnya ini harus kita kawal dan rawat. Anggap itu benar namanya. Meskipun jelas-jelas di lapangan merusak. Kan begitu, Prof. Tapi sedikit host, karena ini larinya ke saya ya. Oke, silakan. Sebentar. Gini teman-teman semua. Kalau memang berada di jalan yang benar, kita nggak usah takut. Sampai kapan kita akan takut? Kata Prabowo, kita harus berani dulu gitu. Agar kita berhasil. Itu bahasa Prabowo mengatakan seperti itu. Kita harus berani, tapi berani dalam keadaan yang benar. Kan gitu, Bos. Kalau memang ngomongin masalah bintang 8, saya tahu bintang 8 punya Mr. Ruhut gitu. Sampaikan aja. Tapi permasalahannya, benar nggak dia terlibat? Kan itu, Bos. Ya. Gitu. Kalau untuk menyampaikan itu kenapa harus kita takut gitu? Terus ini ada dampak positifnya buat kita semua. Dimana kalau sudah terjadi satu, ini akan efek domino nih. Ntar tambang yang mana lagi nih yang merusak lingkungan? Agar dipiralkan lagi gitu, Bos. Agar pemerintah secepatnya menindak sebelum makin lama makin luas. Gitu. Jadi dampaknya kemana-mana. Ini bagus gitu. Kita sebagai masyarakat biasa harus mengawasi yang memang di tempatnya masing-masing. Silakan viralkan. Yang selagi yang tidak baik viralkan saja. Prabowo udah merintahkan itu kok. Ya kita mengikutin presiden gitu. Prabowo yang perintah Prabowo viralkan aja. Jadi nggak usah takut-takut. Kalau memang benar hajar, nggak usah takut-takut. Makasih, gitu. Oke, Cakra. Dengan kata lain, bahwa bintang 8 itu bermuara kepada namanya LBP itu sudah bukan rahasia lagi ya. Sudah menjadi rahasia umum ya, Cakra ya. Ya, Cakra ya. Orang juga pernah tahu semua lah kalau itu. Oke. Tapi kan masalahnya melanggar apa tidaknya ya harus jelas juga gitu kan. Ini kan hanya baru, ya kan. Tapi kalau nanya bintang 8 punya siapa? Orang tahu semua itu punya siapa. Kan gitu, Bos. Oke. Itu, Prof, dia punya alasan. Dia punya preferensi. Gini Pak, saya closing aja narasi, saya mau kerja juga. Gini, satu kalimat aja. Jangan benarkan yang salah. Tapi biasakanlah yang benar. Itu aja Pak. Thank you, Bos. Selamat pagi. Oke, Prof. Makasih Pak Prof. Sudah ikut berdiskusi di Komal saya. Makasih Prof. Sudah gabung di Komal saya. Ijazah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bro. Oh, siap. Saya mungkin bicara masalah administrasi aja ya, Bang Aliman. Jadi begini, saya baru-baru dengar juga masalah setelah viral ini. Ini IUP, kita bicara IUP. Sebelum IUP itu kan ada AMDAL, ada segala macam. Itu ada sosialisasi kalau di Papua mungkin kepala suku, terus pemerintahan desa sebelum AMDAL itu terbit. Sekarang dari awal saya sudah melihat sebuah hutan lindung yang disebut hutan lindung lah ya. Terus kok bisa keluar AMDAL-nya? Itu udah saya garis bawahi, udah salah. Terus kita bicara di 2013 IUP-nya sudah terbit, baru dikelola di 2023. Itu bisa terjadi. Jadi setelah IUP itu terbit, itu akan dimonitor oleh ESDM selama 5 tahun. Seandainya 5 tahun itu tidak ada aktivitas, secara otomatis IUP itu mati dan tidak bisa dipergunakan lagi. Sekarang bertanya, kenapa di 2023 bisa timbul lagi? Itu pengalaman saya, itu bisa. Nanti PT tersebut akan menggugat ke PT UN untuk menghidupkan lagi IUP-nya tersebut. Karena saya berpengalaman di kampung halaman saya sendiri. Dan itu sangat luar biasa, depositnya sangat luar biasa. Oke, nantilah kita kesampingkan itu dulu lah. Jadi di PT UN ini mereka akan gugat, kami akan eksploitasi IUP kami yang sebelumnya yang tidak berjalan selama umpama dari 2013 10 tahun yang lalu, kan otomatis mati itu 5 tahun. Mereka gugat di PT UN, maka terjadilah mungkin persidangan 2 sampai 4 kali, maka timbul lagi lah
maka sah lagi lah ini apa IUP-nya bisa dieksploitasi. Nah, itu masalah administrasinya, Bang Aliman. Tadi banyak yang pertanyakan. Saya dalami aja saya. Oke. Dalam konteks PT ASP dan PT MRP dan dua PT yang lainnya, langkah itu sudah dilakukan nggak bahwa menghidupkan kembali IUP yang sudah mati itu sudah dilakukan dengan petun menurutmu? Oh, menurut saya sudah. Tapi pasti ada kong kali kongnya. Kan ini daerahnya daerah objek yang sangat vital. Dulu kita pernah ingat. Bentar, Ijasa, jangan menurutmu. Kalau ini kan sebuah informasi yang harus kita konfirmasi dan klarifikasi kebenarannya. Artinya kalau itu menurutmu itu kan belum itu artinya. Apakah PT ASP atau PT-PT yang keluar IUP-nya oleh Bupati Raja Ampat tahun 2013 itu yang secara aturan perundang-undangan sudah mati lalu melalui tahapan petun itu sudah dilakukan enggak sehingga muncul IUP baru IUP memperbaharui ya IUP yang sudah yang dipegang hak sebelumnya itu diaktifkan kembali, sudah melalui mekanisme itu enggak? Itu kan kita nggak bisa dalami itu. Seharusnya kalau belum disampaikan ke PT UN berarti itu sudah melanggar. Nanti ada itu PT UN garis miring tahulah, karena saya melihat sendiri izin itu saya tahu sendiri gitu. Jadi kalau tidak artinya kan belum ada sebuah informasi yang pasti kan bahwa PT ASP itu melakukan hal yang sama atau yang lain-lain gitu, meskipun izin IUP-nya keluar tahun 2013. Artinya